wa khirsun ghalibun. Kita selalu merasa kurang. Jenengan diteni, wong niku lek sugih rata-rata niku selalu kurang dengan apa yang kita miliki. Lek misale bojone sampeyan njaluk sepuro kok sowi, iku jenengan diteni hati-hati sampeyan. Ku dosane berarti akeh. Langsung kemauan para bapak ibu, monggo kita mirengaken tausiah saking panjenenganipun Gus Rizmi saking Kediri. Lan mangke dipun sambung kalih dialog interaktif dumateng panjenengan supados menyampaikan pilih wonten hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung kemauan ambil mic langsung tanya. Insya Allah setelah tanya enten hadiah nomor bertanya takon ini. Hadiah ilmunya bertambah. Monggo kalau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana syafi'ina qurra'ayunna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaromin, para alim, para ulama, khusus dumateng Gus Nyamat yang saya hormati. Tidak lupa kepada guru kita yang saya anggap sebagai orang tua saya, Bapak Gatot, selaku CEO bahasa gaul CEO dari GTT, Pak Gatot. Matur suwun yang tidak lelah terus mendampingi kita semua dalam berdakwah menebar kebaikan kepada umat. Kita doakan semoga Bapak Gatot rezekinya semakin lancar, semakin barokah, usahanya semakin banyak dan bertambah. Amin Allahumma amin. Dan oh iya, Bu Ivan, paling kenal seperti Bu Ivan. Soalnya tambah kurus. Dan yang terhormat, tadi ada beberapa teman kita dari UKM nih Pak Gatot, ada dari es krim, ada Indo es krim, ada dari Naturindo, dan ada juga dari kopi Uang Mas. Kopi Uang Mas yang alhamdulillah kalau nyoba semuanya tadi. Ya, kita doakan semoga berkah lantaran kita muajahah, kita berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Semoga semuanya perekonomian, kesehatan kita semakin membaik, dan negara Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri semakin membaik, baik itu dari segi pertanian, perekonomian maupun dalam segi kesehatan. Amin Allahumma amin. Tadi saya hanya nyoba kopi hitamnya saja. Ini kopi susunya ada betul? Oh ada nih. Soalnya lek kula niku lek misale kopi susu niku rada tabu. Kopi niku lek ngare melek loh. Lek kopi susu ini bingung, kopi ini ngare melek, susu ini ngare itu. Jadi lek ngombe kopi susu melek turu. Ini Pak Nyamat yang pengalaman ya saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, kita bisa kembali bertemu di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan sebuah pertemuan yang maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Nomor 2, sholatan dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua tergolong sebagai umatnya beliau, dan di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma amin.
para ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati. Ini kalau tinggalin itu sing rame itu tetap ibu-ibu teman-teman. Gitu. Sing rame itu tetap ibu-ibu. Soalnya lek ketemu koncone ini biasanya ibu-ibu itu gosip. Gosipnya tonggone, gosipnya nyeritakne film. Film sing viral ini kan apa? Tengah cerita ini kan namanya. Wapal berarti sering delok sampean berarti. Tapi bukan apa-apa, semoga perkumpulan kita bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Karena dari awal saya di sini saya hanya niat untuk cerita. Jadi mboten niat untuk ngaji. Lek ngaji niku berat. Soalnya lek ngaji niku wong sing ngaji niku wajib nglakoni, sing di ngajeni ya wajib nglakoni. Tapi lek cerita mboten. Lek cerita niku sing cerita gak wajib nglakoni, sing diceritani wajib nglakoni. Kalau pilih cerita mawon. Soalnya kalau cerita ora wajib nglakoni, sing diceritani wajib nglakoni. Enak ngoten Pak. Adi makanya kalau tak cerita mawon. Karena kalau niku emut dawuh Gusti Allah. Kabromatan indallah anta kulama la taf'alun. Jadi sebesar-besarnya dosa besar, dosa ini wis gede tambah gede, itu adalah orang yang bisa memberitahu ataupun bisa nasihati, akan tetapi tidak bisa melaksanakan. Dan itu yang saya takutkan. Karena saya pribadi pun juga manusia biasa yang penuh dengan doa, yang penuh dengan dosa, manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Terus Kanjeng Nabi niku al insanu mahaluni wal khotok. Jadi manungsa niku panggonane lali, ya panggonane luput. Jadi gampang lali niku ya nggih ciri-cirine manungsa. Kadang-kadang niku bojone teng omah niku kadang-kadang ya lali. Kita dulu nih. Kadang-kadang yo lali. Pak Nyamat iku lek teng njaba niku sering lali kali bojone kadang-kadang. Tapi alhamdulillah dalam punika malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka halal bihalal, karena ini masih di bulan Syawal. Saya pribadi apabila ada kesalahan dari kita mulai pertama ngaji, kedua ngaji, ketiga kali ini mungkin ada kesalahan baik tutur dan kata yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan, sengaja dan tidak sengaja mungkin bisa membuat hati panjenengan kecewa, membuat hati panjenengan terluka. Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan amal kita di bulan puasa kita bisa menjadi lebih dekat, bisa lebih bertakarub, bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya membahas masalah halal bihalal sedikit nih. Kalau kita berbicara masalah halal bihalal, kalau jenengan mencari referensinya ataupun dasar hukum dari halal bihalal itu tidak ada. Jadi banyak orang yang berpikir apa hukum dan dasarnya halal bihalal, ya memang tidak ada. Karena halal bihalal ini hanya terdapat di Indonesia. Jangan tenggone Arab Saudi, tenggone Amerika, tenggone Inggris, istilah halal bihalal tidak ada. Memang halal bihalal ini hanya terjadi dan namanya hanya ada di Indonesia. Ceritanya wakilnya seperti ini. Ini saya membaca di referensi majalah NU dan beberapa para ulama yang kita suami di bulan Syawal kemarin. Dia mengatakan bahwasanya halal bihalal ini memang pertama kali dan adanya hanya di Indonesia. Dan pertama kali kiai yang mencetuskan halal bihalal ini adalah Al-Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1948, kalau tidak salah seperti itu. Ceritanya seperti ini.
pada masa itu Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno saat itu mengalami, bangsa Indonesia saat itu mengalami disintegrasi, yang mana elit politik saking menyalahkan tidak rukun, yang mana elit politik saling menyalahkan dan tidak rukun, dan masyarakatnya juga terjadi banyak pemberontakan. Nah akhirnya Presiden Soekarno ini soal ke bawah. Beliau minta fatwa, minta pituah bagaimana cara merukunkan bangsa Indonesia. Wakilah pada saat itu ketemunya Presiden pertama dengan Al-Mukarram Kiai Wahab ini di pertengahan bulan puasa, di pertengahan bulan Ramadan. Nah akhirnya bahwa mencetuskan istilah halal halal yang dilaksanakan pada bulan Syawal. Jadi kalau kita mencari referensi dari kata halal bihalal di kitab, di hadis, di kitab kita tidak ada istilah halal bihalal. Akan tetapi isi dari halal bihalal inilah yang diterangkan di dalam hadis, inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Saling bersilaturahmi, saling maaf memaafkan, saling bertemu, menyambung saudara, menyambung teman. Inilah yang ada di dalam hadis dan ada di dalam Al-Quran. Tapi memang istilah halal bihalal itu memang tidak ada dan tidak tercetuskan di dalam referensi kitab manapun, karena pencetus pertama kali dari istilah halal bihalal ini adalah Al-Mukarram Kiai Haji Wahab Has. Beliau pencetus pertama kali istilah tersebut dengan referensi, dengan dasar yaitu tolabul halal bihalal. Ditolabul halal, kita mencari kebenaran, mencari keharmonisan dengan cara apa? Dengan cara saling memaafkan. Hati jenengan niku lek misale pingin rukun karo tanggane, pingin rukun karo koncone, pingin rukun karo dulure, satu syaratnya kita harus saling memaafkan. Kalaupun sekarang nyuwun sewu, kalaupun tidak ada momen halal, mungkin nggak jenengan saling memaafkan, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kita merasa tidak punya dosa. Karena kita tidak merasa punya dosa. Jadi halal bihalal ini merupakan suatu yang luar biasa menurut saya. Contoh simpel seperti ini lagi, nyuwun sewu. Misalnya Mbak Iva nggak ada salah tenggone Pak Gatot, goro-goro gak dikei THR, misalnya seperti itu. Nggak akan mungkin Mbak Iva mau minta maaf kepada Pak Gatot. Begitupun sebaliknya, Pak Gatot juga tidak mungkin minta maaf kepada Mbak Iva karena tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh Pak Gatot. Nah, dikemas dengan acara halal bihalal, inilah menutupi bagaimana kekurangan kita, bagaimana kesalahan kita kepada teman kita, kepada saudara kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan halal bihalal. Makanya nyuwun sewu, kalau lek delok ulama zaman dulu itu sangat masya Allah, fatwa-fatwanya beliau, pemikiran-pemikiran beliau itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh satu. Jenengan lek sholat tenggone masjid ataupun sholat tenggone musola, itu setelah adzan itu wonten pujian mboten? Ada nggih? Loh, pujian itu sebenarnya hakikatnya damel napa to? Damel donga. Karena doa yang paling mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah, ini adalah doa antara adzan dan iqamah. Gimana? Doa antara adzan dan iqamah. Kalau yakin ketika tidak ada pujian, jenengan lo gak mungkin dongo. Tulinan? Delok niku lho, andil lho.
jenengan mboten mungkin lho niku pintere para ulama zaman dahulu bagaimana membuat agar kita tetap berdoa kepada Allah, agar kita tetap bertafakur kepada Allah, agar kita tetap iling kepada Gusti Allah dengan cara apa? Diadakan pujian. Begini tinggali roto-roto pujian baik itu di musola ataupun di masjid, pujian itu pasti setelah adzan sebelum iqamah. Jenengan nate gak tahu krungu utawa tahu ngerti pujian sebelum adzan utawa sakbare salat? Tahu mboten? Mboten nate. Niki pintere para ulama zaman dahulu. Bagaimana beliau itu mengemas hukum adat dengan digabungkan syariat Islam. Kalau contoh malih simpel ngeten. Jenengan nate krungu mboten dawuhnya para ulama ataupun para sesepuh zaman dahulu, ojo ngidoni sumur, garai napa? Nah, garai sumbing. Jenengan tangklet tenggone ngatur Indo, hubungannya sumur karo sumbing itu apa? Podo sume. Kan tidak ada hubungannya. Antara sumur karo apa? Mulut. Kan tidak ada hubungannya. Kan tidak nyambung. Nah itulah napa nggih saking ngalime para ulama zaman dahulu. Saking nopo nggih makrifate para ulama dahulu sehingga ada nopo nggih ada ular-ular ataupun ada dawuh dari beliau ojo ngidoni sumur garai sumbing. Kalau contoh malih nggih biasane wong tuwek zaman biyen iku ngomong ning gone anak cilik utawa wis tuwek lah. Sanjang ojo seneng lungguh nibone ndukure batal garai nggih mboten. Jenengan pernah gak mikir hubungane udun karo bantal niku napa? Bantale nek tumone Gus. Oh bantale ono. Iki bantale sampean tok ya iki. Nggak ada hubungannya antara udun kali bantal nyuwun sewu, ini tidak ada hubungannya. Loh, itu dawuhnya para sesepuh, dawuhnya para ulama zaman dahulu. Beliau dawuh seperti itu supaya kenapa? Bantal iku nggone sirah, ora pantes dinggoni apa nelek bokonge begitu. Wonten malih dawuh para ulama, dawuh para napa nggih para sesepuh, mbah-mbahe kula kalih panjenengan sien. Perawan gak oleh napa? Lungguh ning gone ngarepe ngarep lawang. Ah, lungguh ning gone tengah lawang. Nggih mboten? Soale garai Nolak jodoh. garai nolak jodoh. Iki Mas Atok kalih kakek lungguh ngarep lawang iki. Beri kok tak boleh tak? Anjani kula ngene tak? Nah, ojo lungguh ning ngarepe lawang, tengah lawang soalnya angel jodoh. Lo logikane niku ngopo lungguh tengah lawang jodoh? Kan ndak ada. Literaturnya tuh ndak ada. Hubungan itu betul maksudnya nopo to? Lek perawan apa jenenge ngadeg tenggone tengah lawang iki mboten api. Gitu. Lek ana wong wedok ngadeg tenggone napa tengah lawang niki mboten api. Mboten api napa ngedang-ngedangi dalan. Napa malih misale Mbak Iva sing ngadeg. Aku kenal Iva tok. Jadi Mbak Iva tok. Liyane gak kenal. Tapi kurang lengkap Gus. Biasanya kan ada Iva cantik. Oh iya, senani kali itu di Pak Woni. Ya, Pak Woni. Nah, nyuwun sewu, kalau kita mau bertafakur, kalau kita mau berpikir,
cerdasnya para ulama zaman dahulu, ngalimnya para ulama zaman dahulu, yang mana agar pada zaman dahulu disinkronkan dengan hukum syariat. Nama lima, sini. Tes. Nah itulah saking ngalimnya para ulama yang mana nyuwun sewu hukum adat itu selalu disinkronkan dengan syariat agama. Nyuwun sewu penyebarannya para ulama zaman dulu, zamannya Wali Songo, kenapa ada wayangan gitu? Kenapa ada piton-piton ketika orang hamil? Kenapa ada 7 hari? Kenapa ada 40 hari? Kenapa ada 100 hari? Itulah jenengan cari referensinya, memang tidak ada. Istilah 7 hari, 40 hari, 100 hari itu hanya ada di Indonesia. Loh kenapa para ulama itu napa damel seperti itu? Bendongakne para leluhur. Lek ndongakne dhewe iku males, lek ndongakne bareng-bareng mboten lek ndongakne siji wong siji niku kadang-kadang males, lek sing ndongakne wong 40 niku dibarengi karo malaikat. Tapi repote yo lek 40 donga kabeh, lek sing sitok turu. Angel wis ya to. Masih ngomong tadi sering turu niku. Tapi lek wayahe sego teko, tani. Nah itulah kembali lagi, itulah ya sewu ya. Saking ngopo nggih, saking ngalimnya para ulama zaman dahulu. Sampai damel dawuh-dawuh seperti itu yang mana dawuh itu sampai sekarang kita yakini. Lu nggih nyuwun sewu. Kados nyuwun sewu nggih, saya minggu kemarin istri saya baru melahirkan. Itulah wong Jawa kan ada pantangan ini toh. Terusnya mboten angsal turu isu nggih mboten. Lek turune siang, terus mboten angsal apa sikile benggang, mateni kewan, terus nomale ada pantangan ini bu. Nyuwun sewu, itu suatu hal yang sangat berharga dari para sesepuh kita, dari para ulama kita, dari para pendahulu kita. Itulah misalnya dihubungkan dengan hukum syariat, dengan ilmu kedokteran di wonten. Misalnya kita tidak boleh tidur pagi, apalagi orang yang baru melahirkan. Kenapa? Karena sel darah putihnya darah putihnya nggih. Darah putihnya supaya tidak naik ke atas. Lek darah putih enggak, itu sudah di Eva, jadi flag nggih. Jadi flag. Lho ngoten niku. Gak oleh turu awan. Nyapa turu awan gare lemu ngoten niku. Oh, aku pengen turu awan berarti. Nyuwun sewu referensi seperti itu loh, itu jarang kita pahami. Apalagi nyuwun sewu, sekarang kita lagi terkena wabah, yaitu virus COVID-19 ataupun virus corona. Sekarang itu kita masuk rumah diwajibkan mencuci dengan memakai sabun. Sekarang kita diwajibkan ketika kita baru keluar dari rumah, nopo teko jobo mlebu omah, disarankan kita ganti pakaian dan langsung nyuwun sewu, itu loh sudah dilakukan oleh para sesepuh. Wis dilakoni karo babai awake dhewe, wis dilakoni karo ulamae awake dhewe. Jenengan titeni, omah lawas ngarepe pasti ono gentonge. Nggih bener Mbak? Iya. Nyuwun sewu, omah lawas ngarepe pasti ono gentongi. Rata-rata wong jaman biyen lek teko lunga gak langsung jujuk omah tapi jujuk pawon. Bener bener? Pasti jujuk pawon. Lho nyuwun sewu, itu ilmune sinten coba? Ilmune mbambae awake dhewe lho niku. Pasti jujuk tenggone pawon. Pawone pasti wonten jedingi. Nggih mboten? Rata-rata wong zaman biyen kan ngarit. Rata-rata mayoritas orang zaman dahulu itu pekerjaannya sebagai petani.
setelah pulang dari bertani, pulang ke rumah, cuci tangan tenggone ngajeng tenggone gentong, manten-manten mlebu tenggone pawon, terus adus nggih mboten. Klambine disampirne tenggone pawon apa tenggone gubuke niku. Sing kenek mata. Fungsinya apa? Kumane viruse ben lu terbukti virus corona lek di PP dadi gimana? Gimana nyaman? Jadi kan misalnya ada teman yang tersuspek virus corona, jenengan tingali, pasti dikonca. Loh, itu loh ilmu para ulama yang jarang mau kita telaah. Nah ini seperti dengan nopo istilah halal bihalal niku teko kiai ini awake dhewe, teko guru ini awake dhewe. Yang mana sampai saat ini tetap kita pakai niate nopo bersilaturahmi, nyambung rasa tenggone koncone, nyambung rasa tenggone dulure. Ben wong duwe salah baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, akhirnya dosanya terampuni. Kalau kita mau menggabungkan dengan dawuh Kanjeng Nabi niku dawuh wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatus saqawatun arba'atan. Ciri-cirine wong sing gak bejo, ciri-cirine wong rugi ini ada 4. Ciri-ciri orang yang tidak akan masuk surga ini ada 4. Yang 1, nisyanul dzunubi al-madiyati bahwa indallahi mahfudatun. Yang pertama adalah dosa-dosa yang sering kita lupakan, dosa-dosa yang kadang-kadang kita sepelekan, dosa-dosa yang kadang-kadang tidak pernah kita gubris yang telah lewat, terus gak njaluk sepuro. Loh, padahal hakikatnya Allah sudah mencatat perbuatan buruk kita. Dosane awake dhewe niku wis masuk catatan tenggone Gusti Allah. Catatan ini tidak akan terhapus kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Loh, ini dawuh Kanjeng Nabi loh. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Syakwa niku nopo? Syakwa niku lek basa kita rugi. Kalau kita mengartikan sekarang itu orang yang tidak akan masuk surga. Jadi ciri-ciri orang yang tidak akan masuk surga itu apa? Orang yang dosanya belum terampuni sebab kita masih punya kesalahan kepada seseorang. Nah, makanya di momen di bulan Syawal yang sobat nyaman, di momen bulan Syawal para kiai kita mencetuskan halal bihalal. Fungsinya apa? Supaya kita minta maaf kepada orang yang sudah pernah kita sakiti, terutama apa? Suami kepada istri dan istri kepada suami, ataupun anak kepada orang tua. Loh, kadang-kadang nyuwun sewu wong lanang karo wong wedok kadang-kadang itu sering tukaran. Iya betul. Tapi kadang-kadang yo gak tahu njaluk yo gak Mbak Iva. Loro njaluk liyane lali njaluk apa meneh wong wedok lek bar ngamuk karo bojone jalukane mung siji, duit. Iya betul. Mbak Iwa perempuan tuh nih wow. Wong wedok lek wis ngamuk karo lanang jalukane duit. Lek bar dikeki duit, yo gak tau matur suwun, yo gak tau njaluk sepuro, wis lali ilang plas. Gak aku. Pokoke dikeki duit. Lho padahal nyuwun sewu, ketika ada dosa kecil yang mengganjal di dalam hati seorang suami ataupun di dalam hati seorang istri, ini akan menambahkan hisab kita ketika di akhirat. Loh, hisab ini semakin abot di akhirat. Kenapa? Karena ada dosa yang belum terampuni.
Yaitu apa? Awake dhewe gak njaluk sepuro tenggone bojone awake dhewe. Terutama wong lanang kok kula ngene iki kadang-kadang bahaya. Metu ngopi, golek nggon kopi kadang-kadang sing bakule sing ayu. Kadang-kadang nonton niku, misalnya anak warung kopi 10, pasti dilewati kabeh. Golek sing bakule paling ayu. Kadang-kadang nonton niku Pak Nyamat. Kadang-kadang. Mesti yo. Kulo barang ya kadang-kadang yang ngono kuwi barang. Kadang-kadang. Loh, kadang-kadang hal yang seperti itu tidak terasa bahwasanya itu menyakiti hati seorang wanita. Ganjel tenggone jero atine wong wedok. Misal contoh wong lanang kadang-kadang iseng nopo SMS-an utawa chattingan karo wong wedok. Mulai ning omah chattingane dihapus. Ben ora konangan, Bu. Lu nyuwun sewu, kadang-kadang wong lanang ku yo bingung. Njaluk sepuro iku yo gak mungkin. Gak njaluk sepuro iku yo engko wedi dihisab. Gitu. Kan mboten mungkin wong lanang. Dik, aku ini wean karo wong wedok njaluk sepurone yo. Mau bener. Wis turun jopo seminggu iso-iso. Lah mangane nyuwun sewu jenengan diteni. Jenengan diteni nggih, Pak Bu. Nek misale bojone sampeyan njaluk sepuro kok sowi, iku jenengan diteni hati-hati sampeyan. Ku dosane berarti akeh. Dibatin. Aku tau ngopi karo Rondo, aku tau chattingan karo Kae. Njaluk sepuro pas waktu bulan Syawal. Dibatin tenggone jero ati. Oh ya Bu, sepurane ikhlas yo ikhlas. Padahal gak usah salah apa. Salah di batin. Makane jenengan kudu ngati-ngati. Lek ana wong lanang njaluk sepuro kok batine suwi, sampean takoki, "Pak, sampean batin apa?" Nah itulah nyuwun sewu, itulah saking ngalimnya para ulama zaman dahulu. Bukan Nabi ini dawuh lho bahwasannya orang yang rugi itu nopo? Nisyanu dzunubi almadi yati. Melupakan dosa-dosa yang sudah berlalu, yang mana dosa tersebut belum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Nah itu yang belum. Nah ciri-ciri yang kedua orang sakwah niku nopo? Wal dzikrul hasanati almadiyati wala yadri aku bilat ambutan. Yang kedua adalah kita selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Awake dhewe bar nulungi koncone selalu dibahas. Bar nukokne bojone anting selalu dibahas. Baru kok nih koncone klambi selalu dibahas. Padahal amal perbuatan, amal kebaikan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebaikan kita selalu kita sebutkan, selalu kita ungkit. Nyuwun sewu, kadang-kadang jenengan baru tangi koncone itu pasti jeneng ungkit-ungkit. Bareng ngutangi koncone pasti diungkit. Apa maneh awak dhewe bareng ngutangi ganti utang. Gak oleh pisan. Wis saya yakin, kowe mbiyen tak utangi, saiki aku utang gak oleh. Dapuranmu. Kebangetan awakmu iki. Tarung lalu awakmu iki. Loh, itulah kebaikan-kebaikan yang selalu kita sebutkan, kebaikan-kebaikan yang selalu kita ingat. Padahal nyuwun sewu, kebaikan tersebut belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya kembali lagi kepada orang zaman dahulu. Jenengan tahu eling beten. Jenengan iku lek disangoni karo bae. Pernah beten bae ngomong, "Le tak sangoni, le nduk tak sangoni."
tapi gak usah ngomong bapakmu ya, gak usah ngomong masmu ya. Nanti mboten. Nanti mboten. Jenengan disangoni baik dipeseni, yo tak sangoni gawe mondok, tak sangoni gawe sekolah, tak sangoni gawe jajan. Tapi gak usah diomongne koncone, gak usah diomongne dulure, gak usah diomongne nanti mboten nanti. Loh kenapa? Karena orang tua zaman dahulu mengajarkan kita ketika kita bersedekah tidak usah selalu menyebutkan, lupakan. Makanya sing apik niku rumus sing paling apik iku napa? Awake dhewe niku lek sedekah gak usah ngenteni ikhlas. Kula niku nyuwun sewu, kula niku nate tak ketian. Gus, kula niku pengen sedekah. Kula niku apike sedekah sithik tapi ikhlas, nopo akeh tapi gak ikhlas. Kula jawab, sing apik iku sedekah akeh tapi gak ikhlas gak apa-apa, sing penting sedekahe Kenapa saya berbicara seperti ini? Loh, lek jenengan menelaah omongan kula, salah omongan kula. Tapi kenapa saya berbicara seperti ini? Saya hanya mengajarkan kepada hati kula kali panjenengan ketika kita bersedekah tidak usah menunggu ikhlas. Ketika jenengan ngenteni ikhlas, jenengan pasti tidak akan pernah bersedekah. Sedekah itu kuncinya cuma satu, kebiasaan. Jenengan per bulan sedekah 1.000. Misalnya acara pada malam hari ini, jenengan sedekah kopi, sedekah obat-obatan, sedekah jajan, sedekah lampu, sedekah shot ataupun sedekah apapun. Saya yakin mungkin ada yang kurang ikhlas. Tapi lek itu jenengan tidak akan pernah ikhlas. Tapi lek jenengan teruskan, akhirnya kebiasaan, akhirnya malah ikhlas di. Contoh gampangnya ya, jenengan itu lek ngene jeding. Awal mula kamar mandi bayar 2.000. Jenengan kersulo gak? Ning jeding wis gua uyuh, gua telek kon bayar pisan. Gimana? Ngersulo mboten? Ngersulo. Awal-awal jenengan ngersulo, tapi suwe-suwe yus biasa. Kenapa? Karena kebiasaan. Lu sedekah seperti itu. Ini aku lah sedekah, gak usah ngenteni ikhlas, sing penting kebiasaan. Atau cuma saya pagar seperti ini. Awal-awalnya ya abot, tapi kalau sudah kebiasaan, sudah berlangsung 2 kali 3 kali, akhirnya enteng. Meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, bahkan finansial. Kalaupun kita kebiasaan, akhirnya Lalu itu orang tua zaman dahulu mengajarkan kita bagaimana kita bersedekah, ini harus ikhlas. Saya lanjutkan ciri-ciri yang ketiga orang sakwah, orang yang rugi itu apa? Wa nadruhu ila man fawqahu fit dunya. Kita selalu melihat orang di atas kita dalam hal dunia. Dan itu umum. Rata-rata wong niku sing ditakok niku dunya. Kadang-kadang nyuwun sewu, golek mantu niku pertama kali yang ditanyakan niku nopo? Kue kerja apa, kue kerja apa, Nduk? Nggih betul Pak Nyamat. Pertama kali cari mantu, pasti yang ditanyakan adalah kamu kerja apa? Loh, ini menunjukkan bahwasanya kita selalu melihat dunia. Kita selalu terpancang akan dunia. Loh, padahal nyuwun sewu, jenengan niku lek ndelok donya, aja karo ndukure awake dhewe. Lihatlah orang di bawah kita yang jauh dari kita, yang tidak mampu daripada kita. Nyuwun sewu,
Kadang-kadang awake dhewe tumpakane Camry karo Pak Gatot pingine sulih api. Tumpakane Camry pingine Mercy. Numpak Mercy pingin tuku Pajero. Yuk, udah kalian. Pingin tuku Alphard, misalnya ngene iki. Gak duwe Alphard dadi Alphard. Dan itu manusiawi sekali. Rata-rata itu kita memandang seseorang itu karena hartanya, karena dunia. Lu nyuwun sewu, iku misalnya kalau teko rene numpake sepeda motor, gak mungkin bisa Banser. Goro-goro kalau mriki numpak kendaraan mobil, akhir disambut Banser. Soalnya Banser apal karo mobil kula. Lah misalnya kalau mriki pada motor, dijate, di stop malahan, Pak, kalian mlebu kali yo. Loh, karena kenapa? Ini manusiawi. Saya pun juga pasti seperti itu. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu dari penampilan, dari harta, dari apa yang kita miliki. Padahal itu salah. Lihatlah harta bukan di atas kita, tapi di bawah kita. Kita punya sepeda motor, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak punya sepeda motor dan ingin punya sepeda motor. Kita punya mobil, alhamdulillah. Banyak orang yang ingin punya mobil, tapi gak keturunan. Kalau cerita, saya tuh pernah kemarin di bulan Syawal pas Lebaran. Kalau niku ditamoni kalih kader Ansor sing omahe Badas. Kalau lagi desa apa? Pokoknya dia itu kecamatan Badas. Beliau itu suka sowan kepada para masai-masai. Waktu itu beliau itu datang ke saya itu sekitar jam 5 sore. Beliau teko ngene kula. Waktu itu dalam rotasi wonten acara, akhirnya beliau ngenteni. Jam 5 beliau teko terus kula jagongan. Kula tak ngerti, Mas, omahe sampean ndi? Kula Tunggul, kula Badas. Kula ae desane apa? Kula anggota Ansor di Badas dan kula juga aktif di PAC Ansor Badas. Terus keringetan. Kula takoki, "Sampeyan kok keringetan, Mas? Kene opo kok sajake kau wesel opo bar futsal? Opo bar bal-balan?" Kula ngoten. Ternyata jawabane kula niku wau numpak sepeda ontel. Kula niku wau dugi Badas, Gus. Pun tenggone kandangan, pun tenggone kasembon, badhe wangsul mampir tenggone jenengan, tenggone kencong, tenggone kebun. Kula mampir mriki soalé kula kesel kali kula pengen ketemu kalian jenengan numpak sepeda ontel. Dan itu gonceng adiknya, gonceng adik. Dan beliau itu berkata seperti ini. Waktu itu setelah beliau itu jagongan kali kula, setelah itu wonten rencang kula duwi-duwi. Rencang kula itu numpak sepeda motor. Delalan itu sepeda motornya udah api. Wongnya teko, akhirnya melok jagoan kali kula. Delala kalih rencang Ansor tiang Badas niku ditakleti. Mas sampean numpak opo? Aku numpak sepeda motor. Enak ya numpak sepeda motor. Gak kaya aku numpak nyuwun sewu, saat itu ati kula terenyuh. Kenapa? Kadang-kadang saya itu masih merasa kula duwe mobil niku cik kurang apik. Ini saya bisa jujur saya akui. Kadang-kadang saya merasa apa kendaraan sing kula punya ini kurang apik. Cik kalah karo konco nih. Nyuwun saya padahal jauh di bawah kita. Ini banyak orang yang pengen duwe sepeda motor. Nggak usah mobil, sepeda motor tok lo seneng. Itu merupakan pembelajaran buat kita. Bagaimana ketika kita melihat dunia, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang ingin menjadi seperti kita. Kadang-kadang awake dhewe niku lek wis sugih, kadang-kadang niku lali tafakur tenggone Gusti Allah. Kadang-kadang ade lek wis sugih lali tenggone Gusti.
Kadang-kadang seperti itu. Nyuwun sewu sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, man arada dunya wa taro alal akhirah aqaballahu bisittin aqabah. Ketika ada seseorang yang lebih memilih dunia daripada memilih akhirat, maka Allah akan mengganjar, maka Allah akan menyiksa seseorang, menghukum orang tersebut dengan 6 hukuman. 3 hukuman di dunia, 3 hukuman di akhirat. Bayangno, wong sing seneng dunya karo Gusti Allah bakal dikei hukuman. Bukan hanya hukuman di akhirat, tapi juga hukuman di dunia. Salah satunya dengan dunia apa? Salah satunya adalah kita selalu berupaya, berusaha, tidak pernah eling tenggone Gusti Allah. Isinya cuma apa? Cuman kita kerjakan. Dari Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi nanti tadi, wong lek sugih, itu pasti senengane kerja. Kadang-kadang salate bolong. Lek dari Kanjeng Nabi, wa amalun laisa lahu muntaha. Kita selalu beramal, kita selalu melakukan segala sesuatu sampai kita tidak pernah merasa puas. Jadi nanti tadi ngomong niku, lek misalnya wis dunyane wong akeh, lek nyambut gawe niku dari pagi sampai pagi. Nggih betul. Tangi turu nyambut gawe, sadurunge turu ya nyambut gawe. Kadang-kadang salate lah. Loh, ini merupakan suatu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahir sun ghalibun. Kita selalu merasa kurang. Jangan diteni, wong niku lek sugih, rata-rata niku selalu kurang dengan apa yang kita miliki. Duwe mobil Alphard, pingine Mercy. Duwe Mercy siji, pengen tambah loro. Kadang-kadang duwe bojo siji, pengen tambah Wifa ini ngomong. Ini kenapa? Karena kita qanaah. Karena kita selalu merasa kurang. Dan yang paling bahaya niku napa? Wa uhida halawatul ibadah. Nikmat ibadah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sani kok takut. Jangan pernah betul merasakan ibadah niku rasane hampa. Pernah? Jenengan merasa ibadah gak usul blas ning Gusti Allah. Ibadah gak eling blas ning Gusti Allah. Ya salat, ya zikir, tapi rasanya hampa. Pernah betul? Berarti hati jenengan itu terpenuhi oleh nafsu. Caranya piye? Ya sedekah Mbak Iva. Selesai. Nah, sedekah. Kenapa? Karena para ulama mengajarkan kita untuk kita selalu bersedekah. Sedekah ini banyak manfaatnya. Di wono Kanjeng Nabi dawuh as-shadaqatu lidafil bala. Sedekah itu bisa mencegah kita dari bala. Banyak sekali sedekah-sedekah yang manfaatnya yang akan kita rasakan. Dan orang yang bersedekah ini dunianya tidak akan berkurang, malah makin akan bertambah. Pun cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.